Ini di jam 11 pembicara hari ini ada Pendeta Lina. Lalu sebelum kita mulai ibadah saya akan membacakan warta lisan dulu. Liturgos hari ini akan dilayani oleh Iren, lalu pemusik dan singer ada Magda, Jojo, dan Helen. Penyambutan dan absensi dibantu oleh Ko Hakiki, perlengkapan dan teknis ada Ko Ferdi. Lalu warta lisan dan doa syafaat akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu pengakuan iman rasuli akan dilayani oleh penatua Yohan. Dan PIC hari ini yang bertanggung jawab adalah Derry. Berikutnya, ini ada beberapa aturan ibadah KP yang mungkin sudah sering dibacakan ya teman-teman. Jadi saya bacakan sekilas saja. Dan yang pertama kita diharuskan untuk memakai masker selama mengikuti kebaktian ibadah hari ini. Dan pelayan mimbar serta pemain musik diberi opsi untuk melepaskan masker selama bicara di mimbar. Yang ketiga, jemaat diperbolehkan untuk saling menyalami dengan menjabat tangan, temu kepal atau namaste. Dan yang keempat, pastikan sebelum berangkat kita sudah dalam keadaan sehat ya teman-teman. Lalu, dan saya mempersilakan kita semua untuk bersaat teduh untuk mempersiapkan diri sebelum ibadah ini dimulai. Selamat pagi semuanya. Kayaknya, oh ya siang ya. Lupa, biasanya pagi soalnya. Boleh nggak yang di belakang maju? Melda maju aja boleh nggak Melda? Kalau Melda maju semuanya maju pasti. Aku nggak, itu jawabannya. Terima kasih sudah maju. Teman-teman, nggak kerasa banget sebenarnya kalau tahun ini kita udah masuk bulan kedua. Ini minggu pertama di bulan Februari. Jadi nggak berasa sebulan sudah kita lewati. Saya nggak tahu teman-teman gimana. Tapi kalau saya pribadi belum ada kendala berarti ya, semoga nggak ada sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita patut bersyukur sama Tuhan karena sebulan ini kita masih diberkati begitu banyak berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap minggu kita masih ketemu teman-teman yang sama ya. Jadi kalau kalian ngerasa ada teman yang udah lama gak ke gereja, boleh tolong dipanggil. Kayak teman saya ini, satu orang ini udah lama gak ke gereja terus tiba-tiba dia datang gitu ya teman-teman. Yang terhilang sudah pulang kembali. Nah, kita patut bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul sama-sama, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sama Tuhan, memuliakan nama Tuhan hari ini. Yuk kita mau dengan bangkit berdiri dengan hati yang penuh sukacita, kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya. Halamannya dengan pujian.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Silahkan duduk. Kalau kita ngomongin Tuhan rasanya gak akan ada habisnya karena sebesar itu, sedahsyat itu, seluar biasa itu. Kita sering bilang Tuhan tuh penolong hidup kita dan kita percaya kalau Tuhan pegang tangan kita dan terus tuntun langkah kita. Dan itu hal yang harus selalu kita syukuri dalam hidup kita karena ya kita masih punya Tuhan gitu ya teman-teman. Dan hal sederhana, sesederhana bangun pagi, buka mata, masih lihat matahari yang masuk dari jendela, buat saya itu hal yang benar-benar bisa kita syukuri secara sederhana. Tapi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, menuntun kita, memproses kita sampai detik ini rasa-rasanya itu pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi yang suka kita lupa adalah kapan sih kita benar-benar mengucap syukur, kapan sih kita benar-benar menyadari kalau pekerjaan Tuhan tuh sangat-sangat luar biasa. Padahal kita cuman, Tuhan tolong dong. Mungkin dia kasat mata, tapi dia tapi hangatnya terasa, apa yang dia lakukan terasa dalam kehidupan kita. Ketika kita ngeluh, ketika kita sedih, ketika kita kehilangan, rasa sakit yang kita rasakan, dia sembuhkan gitu teman-teman. Ada satu lagu yang saya suka banget lagu ini. Judulnya Yesus Padamu Ku Berseru. Diingat-ingat, kita suka banget berseru sama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan lagu ini benar-benar ngajarin saya dan menyadarkan saya bahwa dia penolong gitu. Dia memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi hidup ini jauh lebih berarti dan punya maknanya sendiri. Yuk kita mau ungkapkan rasa syukur kita sama Tuhan. Kita mau mantapkan hati kita untuk, oh ya Tuhan terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan kasih untuk saya menjalani hidup ini. Yesus Padamu Ku Berseru. Ku percaya hanya kepada
Teman-teman, ada sebuah lagu yang menurut saya suka banget juga lagu ini selain lagu yang tadi. Lagunya diambil dari NKB nomor 203. Karena tiba-tiba saya dikasih tema tentang mencintai Tuhan, saya jadi mikir lagi gitu, oh iya sebenarnya saya udah mencintai Tuhan atau belum ya? Apakah selama hidup saya selama ini dengan pelayanan yang saya lakukan, dengan renungan yang saya baca, dengan doa yang saya panjatkan, itu udah cukup buat saya membuktikan sama Tuhan kalau saya mencintai Tuhan. Rasa-rasanya belum. Makanya lagu ini hadir buat saya selalu gitu ya. Ketika saya mempertanyakan diri saya, Tuhan saya udah mencintai Anda, atau saya udah mencintai Tuhan atau belum? Adakah tempat baginya? Itu selalu saya pikir, oh ya Tuhan ada gak sih sebenarnya tempat buat Tuhan, atau segala kesukaan duniawi saya, segala hobi saya, itu menempatkan tempat utama di hati saya dan hidup saya. Sedangkan selama ini Tuhan yang selalu saya panggil, Tuhan yang selalu saya serukan tuh ternyata di nomor kesekian gitu. Saya nggak tahu teman-teman gimana. Coba teman-teman pikirin, coba teman-teman renungkan, sebenarnya ada nggak sih tempat Tuhan di hati teman-teman, dan dia tuh di mana? Di nomor berapa sih dia itu? Apakah sebenarnya selama ini kita belum kasih tempat yang spesial, padahal kita manusia spesial loh. Dia kasih kita anugerah yang begitu besar untuk hidup kita. Sambil kita renungkan di mana Tuhan untuk kita, tempat di mana kita taruh dia, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Resapi tiap baitnya, renungkan lagu ini menjadi bagian renungan teman-teman. Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu, berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Sambut dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempatmu tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan, manusia berdosa yang seringkali menyerukan namamu, tapi seringkali juga menyalahkanmu dalam hidup kami, sampai kami nggak tahu di mana kami menempatkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pengampunan Tuhan adalah pengampunan yang begitu luar biasa bagi dosa-dosa yang luar biasa ini juga. Terima kasih Tuhan atas pengampunan Tuhan.
Biarkan Tuhan, pengampunan Tuhan bekerja bagi setiap kami untuk membuat kami tahu di mana Tuhan berada dalam hidup kami dan hati kami. Biarkan pengampunan Tuhan juga bekerja sebagai faktor yang membuat kami mengerti bagaimana mencintai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri untuk berita anugerah. Saya cerita sedikit tentang berita anugerah ini. Teman-teman tahu gak sih ada seorang anak yang juara Sempoa yang lagi viral belakangan ini? Dia di satu interview, dia nyebut ayat ini yang buat saya, wow, anak sekecil itu tahu ayat ini yang dia bilang itu bekerja untuk hidup dia sehingga dia bisa mencapai apa yang sekarang dia sudah capai dan dia gak lupa sama Tuhan. Masih kecil banget dan dia tahu Tuhan kerja buat hidup dia. Yuk kita sama-sama bacakan ya. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Untuk menyambut berita anugerah ini kita mau naikkan pujian kita, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Seperti judulnya hari ini, Love God. Sebenarnya pas Derry kasih saya tema ini kayak, oh iya ini minggu pertama Februari ya, bulan yang penuh cinta dan ada perayaan Valentine di dalamnya, tapi minggu pertama kita udah disuguhkan dengan tema Love God. Berat ya teman-teman. Tapi gara-gara tema ini juga sih saya banyak berpikir dan banyak merenung gitu. Oh iya, udah belum ya? Atau cuma Tuhan atau cinta itu cuma satu arah dari Tuhan untuk kita, tapi kita cuma di mulut doang gitu kayak. Jadi buat saya apa ya, kayak tema ini agaknya buat saya bisa buat kita juga untuk belajar gitu teman-teman. Sebenarnya yang mencintai itu Tuhan doang apa kita juga, atau kita belum
tapi Tuhan terus kasih cinta buat kita gitu. Jadi bentuk mengasihi seperti apa sih yang sebenarnya kita harus berikan sama Tuhan? Apakah pelayanan cukup? Apakah hidup baik cukup? Apakah baca renungan cukup? Apakah dengan bilang puji Tuhan setiap kali kita merasa baik itu cukup? Atau apakah ketika kita berdoa cuma minta sama Tuhan itu cukup? Apakah itu cukup buat kita kasih tahu Tuhan, oh Tuhan, I love you. Rasanya enggak gitu, tapi hari ini kita mau sama-sama belajar dari Cilina. Kita mau sama-sama belajar menjadi pemuda-pemudi yang tahu bagaimana bentuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah tulus mengasihi kita dan tanpa syarat mengasihi kita. Kita siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku terdamai, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan sesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Baik teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur untuk hari yang baru, minggu yang baru di bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Kami bersyukur karena Tuhan beri kami kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama. Dan kami bersyukur karena kami diajak untuk merenungkan satu tema tentang mengasihi Tuhan. Tuhan tolonglah kami, berkata-kata dan berbicaralah kepada kami. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kami, dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan berinteraksi dengan kami melalui firman yang boleh Tuhan sampaikan. Tuhan, Kau berkata-kata kepada kami. Engkau sendiri yang boleh menolong kami untuk kami semakin bisa mengerti bagaimana kami dipanggil Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Dan apa yang Tuhan harapkan boleh kami wujudkan dan boleh kami nyatakan sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan yang benar. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menolong kami. Berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya dia boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkata-kata dan bersabdalah kepada kami Bapa, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat ya. Paling enggak saya akan ajak saudara-saudara untuk baca dari 2 bagian Alkitab ya.
Yang pertama saudara-saudara, dari Injil Matius pasal yang ke-22 satu bagian Alkitab yang kita sering baca, yang kita mungkin juga sering dengar ya. Tapi kayaknya kita udah ngerti, tapi kayaknya kita suka paling susah melakukannya ya. Yuk saya ajak kita baca Matius 22. Saya mau ajak kita baca dari ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40 ya saudara-saudara ya. Demikian bunyinya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah ini dan yang melakukannya. Haleluya. Nah, teman-teman, di tengah-tengah bangsa Yahudi, orang Israel, ahli-ahli kitabnya itu disebut ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat ini ada banyak golongannya, ya. Dan kalau kita baca di ayat 34 tadi, ada kelompok orang-orang yang disebut sebagai orang Farisi. Mereka siapa? Ya mereka juga ahli Taurat, ya. Terus disebut juga tentang Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam. Nah, siapa itu Saduki? Saduki juga ahli Taurat, ya. Jadi ahli Tauratnya itu ada dua golongan paling enggak disebutkan di sini, ya. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ya. Nah, berkaitan dengan orang Saduki, dia siapa sih ahli Taurat yang kenapa dia di kelompok ini jadi orang Saduki dan kenapa yang ini jadi orang Farisi gitu ya. Nah, teman-teman, itu semua berkaitan dengan pemahaman mereka tentang firman Tuhan, ya. Kelompok orang-orang Saduki ini dikatakan, diberi penjelasan, mereka adalah orang-orang yang gak percaya ada kebangkitan orang mati. Jadi hidup itu harus baik-baik supaya nanti kalau misalkan kita mati kita bisa kembali kepada Tuhan, ya udah di dalam kekekalan gitu ya. Tapi dia nggak pernah bicara tentang kebangkitan karena bagi mereka kebangkitan orang mati itu sesuatu yang mustahil nggak masuk akal. Ya, jadi mereka nggak percaya sama kebangkitan orang mati. Semua hukum, semua peraturan, segala-galanya mereka percaya dan mereka terima ya. Tapi untuk yang kebangkitan mereka nggak percaya. Maka ketika mereka tahu nih kelompok orang Farisi bahwa Saduki ini baru dihantam sama Tuhan Yesus ya, karena mereka nggak percaya kebangkitan, terus mereka sok-sok nanya ke Tuhan Yesus untuk menjatuhkan Tuhan dan ternyata mereka zong gitu ya, Yesus bisa jawab dengan baik dan mereka akhirnya dan orang Farisi mungkin dengan senangnya ya, rasain lo nantangin gitu ya. Nah terus tiba-tiba maju nih teman-teman ya. Satu orang Farisi, ahli Taurat orang Farisi, dia maju kali ini kamu lihat nih pertanyaan saya ya. Gitu ya. Kalau pertanyaanmu gak bisa bikin dia jatuh, nah sekarang pertanyaan saya nih gitu ya. Nah dia merasa ini pertanyaan udah hebat banget. Kenapa? Orang Farisi itu kelompok ahli Taurat
yang berpegang teguh pada hukum-hukum. Ini ahli kitabnya yang lebih memperhatikan, menyorot, mengamat-amati, menghafal gitu ya, hukum-hukum. Maka di tengah-tengah mereka, teman-teman, percaya bahwa hukum yang diberikan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan gitu ya. Ini nih dibagi, ada macam-macam kelompoknya. Ada otoritas yang berbeda-beda ya. Nah itu bisa kita lihat kalau di ahli kitab mereka menyusun kitab mereka, khususnya perjanjian lamanya kita ya, itu kan kitabnya orang Yahudi ya. Nah teman-teman, kitab-kitab itu disusun, dikelompokkan, yang pertama adalah kitab Torah atau Taurat Musa ya. Itu adalah kitab yang paling tinggi otoritasnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut kitab Taurat atau Taurat ya. Nah kitab Taurat ini paling berotoritas. Dan dari kitab Taurat itu yang paling ini lagi apa? Wah 10 hukum gitu ya. Itu mereka garis bawahi gitu kan. Jadi bagi mereka semua yang dikatakan Musa, diajarkan oleh Musa, firman yang disampaikan oleh Musa kepada mereka dari Tuhan, itu dipandang sebagai kitab yang paling tinggi otoritasnya ya, yaitu kitab Torah. Yang kedua adalah kelompok kitab yang disebut kitab Nabi, Nebiim ya. Kenapa kitab Nabi-Nabi? Karena kitab nabi-nabi itu kan Tuhan berbicara, berfirman kepada para nabi ya. Jadi langsung ditulis, disampaikan, dan itu otoritasnya yang gak sekuat yang Musa sih. Karena Musa itu kan orang yang paling dekat sama Tuhan gitu ya. Untuk dapat firman itu dia harus diam bersama Tuhan di Gunung Sinai sampai 40 hari 40 malam. Begitu diulang lagi karena loh batunya dihancurin gitu kan. Nah teman-teman, jadi nabi ini punya otoritas iya, tapi ya di bawahnya Musa lah. Tapi hukum-hukumnya wah mereka terima ya. Perintahnya, tegurannya ya mereka terima. Otoritasnya mereka akui, tapi di bawahnya hukum Musa ya. Lalu kemudian ada kelompok yang lain teman-teman. Kelompok kitab-kitab lain yang disebut sebagai kitab Ketubim. Ya. Ketubim itu apa sih? Tulisan-tulisan. Semua kitab yang lain yang bukannya pesan nabi ya, itu dikelompokkan sebagai tulisan-tulisan. Seperti kitab apa? Misalnya kitab-kitab sejarah ada ya, atau kitab-kitab puisi seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung ya. Itu mereka terima juga sih sebagai bagian dari Alkitab mereka. Tapi itu adalah kitab-kitab yang otoritasnya itu lebih rendah gitu ya. Enggak sekuat perintah Musa ya. Yang ini nih ya namanya juga cuma ketubim, tulisan-tulisan, kumpulan tulisan. Mereka bilang ini berotoritas sebagai firman Allah iya, tapi enggak sekeras pelaksanaannya itu berkaitan sama hukum Musa. Kalau misalkan kayak tadi tuh dinasehatin pakai kitab Amsal ya itu benar nggak? Penting nggak? Benar, penting. Tapi apakah itu akan mendatangkan hukuman? Enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan hukumnya Musa dilarang Tuhan ternyata dilakukan oleh umat, maka itu jadi sebuah penghukuman. Kenapa? Karena pelanggaran berat gitu ya. Nah teman-teman, jadi orang Farisi ini, ahli Taurat dari kelompok Farisi, mereka itu membagi dan mengkategorikan hukum itu berjenjang. Yang lebih berotoritas dan yang kurang berotoritas. Maka dalam konsep itulah mereka atau orang ini datang kepada Yesus. Supaya Yesus membenarkan apa yang mereka pikir benar. Dan supaya kemudian nanti mungkin akan ada gejolak ketika ada orang-orang yang gak setuju dengan pemahaman mereka gitu ya. Maka orang ini datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru, hukum manakah
yang lebih utama dalam hukum Taurat. Hukumnya Musa, hukum Taurat nih, yang mana yang lebih utama? Pasti nanti akan ada pertanyaan jebakan Batman lainnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak masuk ke situ. Sekalipun Tuhan Yesus tahu nggak nih kira-kira kalau dia sedang dicobai, dia cuma diuji doang nih. Ini orang-orang ini sebenarnya cuma main-main, nanyanya nggak serius, ya. Nanyanya cuma pengen bikin saya jatuh nih gitu ya. Tapi Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan serius, teman-teman. Dan dia katakan, hukum yang terutama dari hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Atau kalau dalam perjanjian lama kutipannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Teman-teman, kata beberapa penafsir bilang gak usah pusing antara hati, jiwa, akal budi, atau hati, jiwa, dan kekuatan. Yang mana yang benar, apa artinya masing-masing dan sebagainya ya. Ini hanya sebuah ungkapan untuk menggambarkan dengan seluruh keutuhanmu ya. Karena katanya kan ada di teologi kita tentang manusia itu dibagi dikotomi atau trikotomi, tubuh dan roh atau tubuh, jiwa dan roh. Kita nggak usah terlalu pusing itu semua ya. Yang pasti kita itu manusia punya yang materi dan yang non materi. Ya. Tapi ketika dikatakan kita diminta untuk mengasihi Tuhan, maka kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, kekuatan kita, dan dalam setiap hembusan napas kita mungkin ya. Dalam seluruh keberadaan kita, kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Nah teman-teman, kata Tuhan itu hukum yang terutama. Dan yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus pintar nih kalimatnya ya. Yang kedua, yang sama dengan itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang ada hukum yang kedua tapi yang sama dengan itu. Artinya ada enggak urut-urutan otoritas? Yang ini dulu lebih penting, yang ini enggak penting, yang ini harus, yang ini enggak terlalu harus. Kalau orang-orang Islam ada hukum yang namanya wajib dan ada yang namanya sunnah. Kalau bisa gitu ya. Nah bagi Tuhan Yesus hukum itu sebenarnya, perintah Tuhan itu sebenarnya esensinya nggak bisa kalau bisa gitu ya. Ini harus dilakukan, yang ini kalau bisa. Kalau sempat, kalau mampu gitu ya. Tapi tuntutan semua hukum Taurat itu, kata Tuhan Yesus, sebenarnya itu semua tuntutannya sama. Karena esensinya cuma ada satu perintah dalam dua bentuk. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hal inilah Allah mau kita mengasihi. Ya teman-teman, jelas nggak ayatnya? Jelas ya, kita disuruh mengasihi ya. Ya kita tahu ya, kita disuruh mengasihi diri, mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Dan hari ini tema kita mau mengajak kita untuk mengasihi Allah. Allah mau kita mengasihi. Kenapa Allah mau kita mengasihi? Ya karena Dia adalah kasih. Dia adalah kasih dan Dia mau setiap kita yang diciptakan oleh Dia, kita juga bisa menyatakan kasih. Nah, kasih kepada siapa? Maka dalam perintah seluruh hukum Taurat, itu sebenarnya hanya hukum kasih yang paling penting. Kasih kepada Allah,
kasih kepada sesama dan ciptaan lainnya, dan juga kasih kepada diri sendiri. Karena kita juga adalah ciptaannya Allah, yang Allah mau kita juga bisa mengasihi ya. Nah teman-teman, lalu sekarang kita akan belajar untuk mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yang seperti apa sih gambarannya tentang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan? Itu bentuknya seperti apa? Apakah hidup kita seluruhnya harus kita gunakan hanya untuk doa, baca Alkitab, menghafalkannya? Apakah kita hanya dipanggil untuk beribadah, datang terus ke rumah Tuhan, ke bait Allah, itu adalah wujud cinta kita sama Tuhan? Apakah kita hanya dipanggil, bentuk kasih kita kepada Tuhan itu segenap semuanya deh, udah pokoknya semuanya dikasih buat Tuhan. Tapi bentuknya seperti apa sih? Nah teman-teman, orang Israel itu sejak mereka keluar dari pembuangan, dibawa masuk lagi ke tanah perjanjian, mereka tahu, mereka kapok banget. Ketika mereka menentang Tuhan, mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka menduakan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Lalu kemudian mereka merasakan bahwa kalau Tuhan itu murka, Tuhan itu marah, Tuhan itu sakit hati, sampai Tuhan itu balas dendam, itu mengerikan. Jadi waktu mereka kembali dari tempat pembuangan, itu mereka benar-benar lebih teliti, lebih telaten dalam memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Sehingga teman-teman, hukum Taurat Musa yang dari 5 kitab itu bisa mereka jabarkan, mereka jelaskan jadi ratusan hukum. Ada 365 hukum yang harus mereka lakukan sebagai sebuah perintah. Dan ada ratusan hukum lainnya sebagai hukum sunnah. Ya, ini ada perintahnya gini, ya nggak fatal-fatal banget sih kalau kamu langgar, tapi tetap ada sanksinya, kira-kira begitu ya. Nah teman-teman, dan mereka itu jangankan melakukan, mengingatnya saja itu perlu waktu. Dan ketika mereka udah hafal, maka banyak sekali di antara mereka yang hidupnya itu kemudian penuh dengan ketakutan. Takut kenapa? Karena waktu mau melakukan hukum-hukum itu, kalau salah ada sanksinya ya. Kalau salah ada hukumannya, ada dendanya. Waduh, kalau dikit-dikit salah kita didenda terus, habis kita. Gitu ya. Kalau teman-teman yang di KTB suka bikin peraturan kan, kalau enggak baca bahan waktu mau KTB, denda. Kalau datang telat, denda. Enggak mau sharing, denda. Enggak mau ayat hafalan, denda gitu ya. Kok banyak amat dendanya? Iya biar uang kas kita banyak, kalau uang kasnya banyak kan bisa jalan-jalan. Gitu kan, biasanya kalau di KTB dulu suka gitu ya teman-teman ya. Dari remaja tuh ya. Nah teman-teman, kalau kayak gitu, terus kita bilang nanti kita seneng-seneng juga. Jadi akhirnya semakin banyak pelanggaran semakin bikin kita seneng ya. Banyak denda, banyak masukan, terus jadi bisa pergi lebih enak, makan lebih enak, pergi lebih jauh dan sebagainya. Nah teman-teman, tapi di tengah-tengah mereka itu jadi sebuah beban. Kalau udah mau masuk hari Sabat, itu takut banget. Takut salah. Takut harus melakukan sesuatu yang melampaui aturan, bisa kena denda. Kalau ketangkep basah melakukan kesalahan, nggak tanggung-tanggung teman-teman, diarak bisa. Kadang-kadang tanpa diteliti langsung dijatuhi hukuman, langsung dirajam, ditimpain batu sampai mati, atau dikucilkan. Atau mereka mungkin akan mengalami hukuman-hukuman lainnya. Waktu kapan saya lihat ada berita ya di Aceh, orang yang kedapatan berzina katanya ya. Mereka dihukum. Hukum apa? Hukum cambuk. Di tengah-tengah orang banyak. Dipertontonkan. Terus dicambuk. Ya.
ya. Hukum masih begitu tuh dilakukannya. Dan dulu di tengah-tengah mereka kira-kira seperti itu. Jadi waktu mau melakukan perintah Tuhan, itu jiwanya bukan karena saya mengasihi. Yang mendorong untuk lakukan adalah rasa takut. Takut dihukum, takut didenda, takut kalau salah. Nah maka teman-teman, hidup mereka itu penuh dengan ketakutan. Mau datang ke bait Allah aja takut. Kenapa? Kalau bawa persembahan itu harus lewat mesin sensor dulu. Ya kan? Persembahannya disensor. Bawa persembahan apa? Buat korban penghapus dosa. Kambing. Coba periksa. Taruh sini. Screening. Wah ini gak bisa nih. Bulunya kayak ada yang copot nih bagian ini nih. Gak bisa diterima. Gitu ya. Wah ini kukunya kok miring sini. Wah ini ekornya kenapa panjangnya cuma segini. Rata-rata kambing kan misalnya ya. Mungkin harusnya segini gitu ya. Atau ini bulu dombanya ketebelan nih. Gak boleh kayak gini nih. Sampai ngeplek begini gitu ya. Gak bisa diterima dan seterusnya. Mau berbuat baik aja susah. Apalagi kalau mereka kedapatan berbuat salah. Wah lebih parah lagi teman-teman. Sehingga relasi mereka sama Tuhan itu gak ada bau-bau kasih sama sekali teman-teman. Yang ada takut salah, takut hukum, takut didenda. Bayar perpuluhan ngitungnya mesti bener ya. Nanti kalau diperiksa salah, tahu rasa ya. Dan seterusnya. Maka di sini Tuhan Yesus mau katakan, sebenarnya Tuhan seneng gak sih kalau ada orang datang kepada Dia, beribadah kepada Dia, ingin menyembah Dia, tapi datangnya itu dengan ketakutan, terpaksa, takut. Teman-teman sebenarnya Tuhan gak mau yang kayak gitu. Saya bacain dari kitab Yesaya pasal yang pertama ya teman-teman ya. Saya tadi ambil contoh apa ya dari kitab ini ya tentang hidup mereka beribadah. Yesaya pasal yang pertama. Begini kata firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kuasa Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Terus ya, nah teman-teman, di ayat yang ke-10, dengarlah firman Tuhan. Ayat ke-11, untuk apa itu kurbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu, ya kata Tuhan ya. Apabila kamu datang, aku juga muak. Apabila kamu membawa persembahan, kata Tuhan jangan lagi bawa persembahanmu.
Karena persembahan yang tidak sungguh itu baunya adalah kejijikan bagiku. Teman-teman, dalam praktek melakukan hukum, mereka masih melakukan. Mereka datang, mereka bawa persembahan, mereka ke bait Allah sekalipun jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka tempuh, gak ada angkot loh ya, gak ada kendaraan juga, jalan kaki. Tapi mereka lakukan, tapi bukan karena mereka takut. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi karena mereka takut. Dan karena mereka cuma takut, maka persembahan dan ibadah yang mereka lakukan itu menjadi ibadah yang dirasakan hanya sebagai sebuah kewajiban keagamaan. Memberi, tapi Tuhan gak merasa dikasihi. Mereka datang beribadah, tapi Tuhan gak merasa mereka dekat dengan Tuhan. Mereka melayani Tuhan di bait Tuhan. Tapi Tuhan merasa bahwa dia enggak dilayani dengan baik. Justru dia dinajiskan pelataran rumahnya dan sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena ada praktek yang salah. Apa itu praktek yang salahnya? Yang mereka datang cuma hanya lakukan segala sesuatu itu sebagai sebuah kewajiban keagamaan. Mereka doanya sebagai kewajiban. Mereka kasih persembahan, persembahan ini sebagai kewajiban. Ya, mereka berpuasa, puasa juga sebagai sebuah kewajiban aja. Yang penting orang lihat saya, orang tahu saya, orang kenal saya, orang yang beribadah. Dengan cara apa itu dibuktikan? Dengan cara berpenampilan, pakai pakaian, ya, secara fisik saja, yang kasat mata, yang kelihatan. Oh doa, orang saleh. Oh baca Alkitab, orang saleh. Hafal hukum, orang saleh. Wah di rumah Tuhan terus, ini orang saleh yang mencintai Tuhan. Tapi teman-teman, Tuhan itu enggak membutuhkan itu semua. Kata Tuhan bukan kasih, itu bukan kasih. Kewajibanmu engkau lakukan tetapi di dalamnya enggak ada kasih. Terus yang kayak gimana dong yang Tuhan mau? Teman-teman, Tuhan mau kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu dia adalah orang tua yang sudah membuat kita ada, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memelihara hidup kita, yang menjadikan kita seperti apa yang ada pada kita hari ini. Dia mau kita itu punya kesadaran bahwa kita ada karena dia. Dan itu membuat kita punya hati yang menyembah dia. Hati yang benar-benar tunduk di hadapan dia. Bukan karena ketakutan, takut pukulan, takut hukuman, takut sanksi. Tapi karena kita tahu dia adalah sosok yang begitu penting, begitu mulia, begitu berharga, begitu berarti dalam hidup kita. Dia adalah sosok yang kudus, yang gak boleh kita panggil dengan sembarangan. Dia adalah yang terutama dalam hidup kita karena dari dialah, karena dia kita ada. Dan untuk dia kita ada. Maka dia harus jadi pusat dalam hidup kita. Nah teman-teman, yang Tuhan mau adalah hati yang adore dia, yang menyembah dia dengan tulus. Dari lubuk hati yang terdalam. Dari kesadaran yang sepenuh-penuhnya. Bukan hanya sebuah memori ritual yang diulang-ulang. Tapi dengan sepenuh kesadaran, sesadar-sadarnya. Ya, dia bapak saya, dia mama saya, dia orang tua saya, dia pribadi yang membuat saya ada. Dia yang memberi saya kesempatan. Dia yang mengaruniakan semua yang ada pada saya. Dari dia, karena dia,
untuk dia. Teman-teman, di rumah saya punya seekor anjing Maltese, udah tua ya. Waktu datang ke rumah saya itu katanya sih udah umur 2 tahun, tapi kita nggak ada yang tahu umur dia. Karena dia tuh dibawa sama anak-anak pang itu loh, anak-anak jalanan, diikat pakai tali, ditarik-tarik gitu ya. Terus keponakan saya lihat itu, terus dia merasa kesian. Dia bilang, boleh nggak saya beli anjingnya? Akhirnya dikasih lah dibeli. Cuma berapa ya, 50 atau 75 ribu gitu. Dikasih, terus akhirnya dirawat sama ponakan saya. Habis dirawat sama ponakan saya, dia keluar rumah, pulang-pulang hamil. Gitu ya. Terus dia masih muda, dia melahirkan, dia nggak bisa rawat anaknya, terus mereka juga nggak berani deketin dia. Jadi dia tuh bulunya kan Maltese rada panjang, akhirnya nempel-nempel gitu ya. Dideketin nggak bisa, kalau ditowel dia takut galak gitu kan. Akhirnya sama keponakan saya, dia nggak bisa ngurusinnya, yaudah bawa ke rumah. Akhirnya saya urusin lah dia, saya botakin, saya kasih makan, saya mandiin, saya sayang-sayang. Teman-teman, dia kalau ngelihat saya, itu bener-bener kayak ngelihat Tuhan. Dia bisa berdiri-diri gitu ya sambil tuel-tuel, matanya itu aduh. Bener-bener kayak dia tuh menyembah saya gitu ya. Wah gitu ya. Rasanya ini, sampai kalau Jetro suka bilang ya, Mami kenapa sih dia maunya sama Mami terus? Mami kenapa sih dia ngikutin Mami terus? Mami kenapa sih dia suka deket-deketin Mami terus gitu ya. Karena dia, saya suka sombong-sombongin ya. Karena dia adalah gitu ya, anjing yang pernah Mami tolong gitu kan. Jadi dia hidup sampai sekarang. Umurnya udah berapa? Kalau dulu 2 tahun maka ikut saya udah 11 tahun. Jadi sekarang mungkin 13 tahun gitu ya. Nah teman-teman, dia itu tahu siapa yang menyelamatkan dia. Dan siapa orang-orang yang baik sama dia, dan dia terus ingat. Dan kalau ada keponakan saya datang juga dia ingat, dia sambut gitu ya. Nah teman-teman, itu anjing loh ya. Anjing itu tahu, kata Tuhan, dia membesarkan anak. Kata Tuhan, dia membesarkan anak yang menjadi milik kepunyaannya. Yang diharapkan apa? Ya anak-anak itu bisa menyembah dia, kagum sama dia, hormat sama dia, baik sama dia, suka dekat dia gitu ya. Saya suka sekali teman-teman ketika anjing itu ngikutin saya. Bahkan sekarang kalau saya masuk kamar dia juga suka ikut masuk kamar. Udah dikasih tempat tidur tuh ya di kamar ya. Tapi kalau malam-malam kita udah tidur, udah mati lampu, udah gelap, dia pasti desek-desek di belakang saya. Gitu ya. Nah teman-teman, dia mau deket saya. Saya pernah marahin dia, kalau dia salah, tapi dia tetap ikutin saya. Kenapa? Dia mengasihi saya. Karena dia tahu saya mengasihi dia. Nah teman-teman, Tuhan itu mau kita sama dia punya hubungan yang benar. Kita tahu bahwa kita ini adalah sosok yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan kita ada. Dan Tuhan kasih kita kehidupan. Dan Tuhan pelihara hidup kita sedemikian rupa. Dan Tuhan mau kita bisa mengasihi dia. Itu sebabnya dia kasih ketetapan, dia kasih perintah, dia kasih aturan. Semua ketetapan, perintah dan aturan itu bukan buat kita takut datang dekat dia. Tapi karena kita kan gak tahu nih. Seperti apa dan bagaimana kita bisa mengasihi dia dengan benar. Kan katanya ada banyak orang suka gak berasa dikasihi. Ada kekasih-kekasih yang merasa kekasihnya tidak mengasihi. Katakan, udah kok saya udah kasih dia, saya antar jemput dia. Coba kalau saya gak mengasihi, ngapain saya antar jemput dia? Tapi kata kekasihnya bilang, ya itu mah tukang gojek juga bisa ngantar jemput. Gitu kan. Jangan cuma ngantar jemput dong. Ya.
Aku tuh baru berasa dikasihi kalau kamu misalnya ya suka memuji-muji gitu kan. Atau apalagi, suka memperhatikan gitu ya. Suka sayang-sayang dan sebagainya. Nah teman-teman, hingga akhirnya ada orang nulis sebuah buku bahasa kasih. Karena katanya orang itu harus dikasihi dengan cara yang benar supaya dia benar-benar merasa dikasihi. Dan tiap-tiap orang punya bahasa kasihnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, manusia aja begitu tuh teman-teman. Tuhan juga sebenarnya punya bahasa kasih dan dia juga tahu dia mau dikasihi. Dan dia sebenarnya gak suruh kita tebak-tebakan loh teman-teman. Ayo tebak, aku Tuhan Allahmu seneng kalau kamu mengasihi aku dengan cara seperti apa. Gitu, Tuhan gak pernah gitu ya teman-teman ya. Tuhan itu langsung kasih tahu. Dia gak kayak kekasih-kekasih yang suka, kamu harusnya cari tahu dong. Gitu ya, masa mesti saya ngomong, kalau udah ngomong gak seru dong gitu kan. Oh ternyata kamu tuh mau dikasihnya begitu, bilang dong. Ya gak jadi dia langsung putus gitu ya, kenapa? Gak ada usaha nih buat nyari tahu gitu kan. Nah teman-teman, Tuhan itu gak usah ditebak-tebak, dia langsung kasih tahu kita. Begini loh manusia, kalau engkau mengasihi aku suka dekat sama kamu. Maka ketika manusia diciptakan, Tuhan taruh dia di tempat yang dekat sama Tuhan. Dan Tuhan kasih dia ketetapan dan peraturan dan perintahnya. Dan Tuhan datang tiap-tiap hari untuk berjumpa dengan mereka di Taman Eden. Ya, aturannya jelas, ketetapannya jelas, caranya jelas. Cuma manusianya aja yang gak jelas gitu ya. Maunya cari-cari yang gak jelas gitu kan. Lalu cari jalan sendiri. Nggak mau mengasihi Tuhan seperti Tuhan mau dikasihi. Nah teman-teman sebenarnya Tuhan tuh mau kita mengasihi dia. Dekat sama dia. Karena kita suka, bukan karena kita terpaksa. Ya udah hari Minggu nih, cepet banget sih hari Minggu datang, udah harus ke gereja aja nih. Waduh tugas lagi nih di KP nih gitu ya. Teman-teman, Tuhan nggak mau teman-teman datang beribadah hanya karena terpaksa. Udah hari Minggu orang Kristen kan, masa hari Minggu nggak ke gereja, masa hari Minggu di depan HP aja gitu ya. Oh datang dong ke gereja gitu kan. Atau ya saya hari Minggu nggak ngapa-ngapain kok di jam ibadah nih yang online gitu ya. Saya kebaktian kok, ketemu Tuhan kok di depan HP saya gitu ya. Teman-teman, kita berasa saya udah mengasihi. Tapi mari kita coba tanya, kita datang seneng gak mau ketemu Tuhan? Kangen gak ketemu dia? Kangen gak merasakan kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita? Kangen gak untuk berjumpa sama dia dalam ibadah-ibadah kita? Baik mingguan, harian, doa kita, ya, saat teduh kita, waktu kita bersama dengan Tuhan, dinikmati gak tuh? Kalau dulu dari remaja dibiasain, ditanyain terus saat teduh, bolong berapa gitu ya, enggak ikut berapa. Ya itu bagus sih teman-teman untuk melatih. Tapi sebenarnya nggak boleh kita datang bersaat teduh, beribadah, bersekutu. Ya hanya buat laporan lah supaya kalau ditanya full gitu ya. Tapi panggilan untuk menikmati itu. Sehingga itu nggak lagi jadi satu kewajiban. Tapi menjadi sesuatu yang dinikmati. Aduh pagi hari bersyukur, langsung doa. Nggak cuma ditanya dulu ya, siapa udah bersyukur? Nah belum kan? Nggak tahu bersyukur ya. Bukan teman-teman, tapi kita sadar gitu ya. Dan kita bilang terima kasih Tuhan. Kita baca Alkitab karena kita mau dengar suaranya Tuhan. Tuhan ada pesan apa hari ini buat saya? Perintah apa? Ya, teman-teman itu dinikmati. Ibadah dinikmati. Jangan cuma dinikmati
musiknya, nyanyiannya, suaranya gitu ya. Ya betul, ya namanya di ibadah kan ada musik, ada nyanyi, ada ini. Kalau rada nggak sinkron ya kita nggak bisa menikmati dong, betul. Tapi lebih dari itu teman-teman, jangan cuma fisik kita menikmati dengan telinga, dengan mata, tapi dengan hati menikmati kehadiran Tuhan, ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang beda. Ada sukacita. Kenapa? Ya kayak teman-teman kalau habis kunjungan ke rumah pacar. Mungkin sambil jalan, sambil senyum-senyum, kebayang-bayang. Wah seneng ya. Teman-teman, kalau keluar dari gereja, ada gak sukacita itu? Ada gak yang bikin teman-teman, aduh seneng sekali. Pengalaman pelayanan, apakah itu jadi sesuatu yang menyukakan hati kita? Atau udah selesai langsung, puji Tuhan hari ini bebas. Semua kewajiban sudah terselesaikan. Teman-teman, kalau kita lakukan itu sebagai sebuah kewajiban, kata Tuhan, Tuhan muak, Tuhan jijik, Tuhan gak akan terima. Yang Tuhan cari adalah anak-anak yang mengasihi Dia. Yang mau menyembah Dia dengan hatinya dan menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Yang melayani Tuhan bukan cuma dengan kemampuannya, tapi melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan setulus hati. Sehingga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan seneng gak kalau bangku-bangku kosong ini satu hari bisa penuh semuanya? Seneng banget. Tapi bukan dengan orang-orang yang merasa terpaksa ya teman-teman ya. Aduh habis disindir-sindir nih sama Cilina di khotbahnya. Besok enggak khotbah di depan HP lagi deh. Khotbahnya dateng deh langsung gitu ya. Teman-teman jangan hanya karena disindir-sindir. Tapi teman-teman harus tanya sama hati teman-teman sendiri. Kangen gak sih ketemu Tuhan? Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah teman-teman itu yang Tuhan mau. Kalau kita cuma menyediakan waktu tapi gak pakai hati. Kalau kita cuma kirim transfer persembahan tapi gak pakai hati. Kalau kita berpuasa, berdoa, baca Alkitab, saat teduh, Alkitab bisa hafal pun. Kalau teman-teman gak punya hati yang mengasihi Tuhan, semuanya kata Tuhan menjijikan. Maka itu teman-teman, yuk kita belajar mengasihi Tuhan. Dengan hati kita, bukan hanya fisik kita. Dengan segenap kesadaran kita. Bukan hanya satu bagian dalam diri kita. Karena itu yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan katakan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, udah Tuhan jelasin di Alkitab. Aku mau dikasihi dan aku tahu engkau mengasihi ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk aku dengan sukacita. Kasih persembahan dengan sukacita, beribadah dengan sukacita, melayani dengan sukacita, bekerja dengan sukacita. Hidup di tengah-tengah sebagai keluarga juga dengan sukacita. Ya, melihat bahwa Tuhan baik dan Tuhan tetap terus melakukan apa yang baik dan Tuhan terus bekerja dan berkarya gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka kita nggak perlu takut apa-apa. Karena kata 1 Yohanes, dalam kasih tidak ada ketakutan. Nggak akan takut dan nggak akan khawatir tentang apapun juga. Kita percaya Dia yang kita kasihi adalah Allah yang mengasihi kita. Hidupnya aja udah dikasih, masa apa yang kita perlu untuk hidup nggak dikasih sih? Kesempatan hidupnya udah Tuhan berikan, masa apa yang kita perlu untuk menopang kehidupan ini nggak dikasih sih? Ketika kita dengan tekun mengerjakan apa yang baik seperti yang Tuhan mau, menyatakan kasih kita dengan tulus hati kepada Dia,
Tuhan juga berjanji Dia akan melimpahkan kasih setianya atas kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati pasti Tuhan gak akan tinggalkan dan biarkan dia. Nah teman-teman, jadi kalau saya mengasihi Tuhan, saya masih perlu baca Alkitab gak? Perlu, tapi jangan lagi sebagai kewajiban. Masih perlu datang ibadah di gereja enggak? Perlu. Masih perlu melayani Tuhan enggak? Perlu. Masih perlu enggak bekerja dengan benar? Hidup dengan benar? Perlu. Karena ketika kita lakukan itu, Tuhan akan tahu Dia mengasihi saya. Dia mengasihi saya. Dia mengasihi saya. Dan Tuhan pasti mengasihi kita. Karena waktu kita gak mengasihi Tuhan aja, kata Paulus di surat Roma, Tuhan udah begitu mengasihi kita. Apalagi kalau kita mengasihi Dia. Dia pasti akan lebih lagi mengasihi kita. Nah teman-teman, kiranya Tuhan menolong kita ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dengan seluruh keberadaan kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kami bersyukur karena kami boleh ada, karena kami dikasihi Tuhan. Karena kasih-Mu Engkau menghadirkan kami di dunia. Karena kasih-Mu Engkau melengkapi kami dengan apa yang kami perlu. Karena kasih-Mu Engkau terus menyertai kami dan bekerja dalam segala ketidaksempurnaan kami. Karena kasih-Mu Engkau boleh memperjumpakan kami dengan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih terbesar kepada kami. Tuhan, kami suka bilang bahwa kami mengasihi Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak hanya mengasihi dengan kata-kata dari mulut kami. Tidak hanya mengasihi dengan tindakan tanpa hati. Tolong kami untuk bisa mengasihi dengan perkataan dan perbuatan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap jiwa kami. Tolong kami untuk bisa menempatkan Tuhan di tempat yang benar. Sebagai pencipta, sebagai pemilik yang sudah mengasihi kami. Yang kepada Tuhan seharusnya kami tunduk menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan pemuda kita bangkit berdiri dengan mengingat janji baptis kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh di next slide. Teman-teman, ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan hari ini.
Yang pertama ada tentang persiapan Paskah. Jadi tim kebaktian sudah mulai mempersiapkan untuk Paskah tahun ini ya teman-teman. Dan kedua pergumulan teman-teman pemuda kita. Dan yang ketiga adalah teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Dan juga di minggu depan. Dan ada Johan dan kedua ada Ko Budiman. Dan sebelum kita mulai doa syafaat hari ini, saya mengundang teman-teman untuk bagi kelompok. Jadi 2 atau 3 orang ya teman-teman. Kalian boleh sharing satu sama lain, boleh di-sharingkan minggu ini apa yang terjadi di hidup kalian. Adakah sesuatu yang bisa yang kalian syukuri atau misal kalian ada pergumulan, boleh di-sharingkan. Dan nanti hasil sharing kalian itu akan kita doakan nanti di doa syafaat. Saya beri waktu 5 menit ya teman-teman, silakan.
Teman-teman, sudah? Oke. Begitu mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapak sungguh mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dan berbuah di hidup kami. Dan juga Tuhan, ada beberapa pokok doa yang akan kami syafaatkan. Teman-teman, mari kita doakan atas persiapan Paskah yang baru aja dimulai. Mari kita doakan para calon panitia yang sedang dalam masa penghubungan dan juga tim yang sedang mempersiapkan untuk hal lainnya. Mari kita doakan persiapan mereka dan kita angkat pokok doa ini. Berikutnya mari kita doakan teman-teman sharing kita yang tadi. Mari kita doakan pergumulan dan sharing yang dibagikan ke kita. Dan kalau misal ada teman kita di luar yang kita tahu sedang dalam pergumulan juga, boleh banget kita doakan juga. Mari kita angkat pokok doa ini. Terakhir kita juga mau doakan teman-teman kita yang berulang tahun di minggu atau bulan ini. Tuhan yang tambahkan 1 tahun di umur mereka dan biarkanlah mereka boleh tetap berada dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan di hidup mereka. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, inilah segenap pokok doa kami, Tuhan yang dengar dan Tuhan juga yang tahu isi hati kami. Dan kami juga menyerahkan kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan kita untuk Tuhan. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekuranganmu. Supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita angkat pujian tabur waktu pagi untuk mengiringi persembahan kita.
kasih tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kelapa yang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan untuk persembahan yang masih kami bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati dengan hikmat supaya persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, terimalah dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, akhirnya kita semua, saya pribadi nggak benar-benar tahu gitu ya, karena nggak ada hal konkret, bukan hal konkret sih, tapi nggak ada. Mencintai Tuhan tuh bukan hal yang sesempit itu ternyata. Dan saya menyimpulkan sesuatu kalau kita tidak pernah bisa mencintai Tuhan secara sempurna karena Tuhan yang bisa mencintai kita secara sempurna. Tapi kita bisa mencintai Tuhan dengan sempurna karena Dia duluan yang cinta sama kita. Dan kita sebagai pemuda-pemudi seharusnya bisa menjalani kehidupan dengan hati yang mencintai Tuhan dalam setiap melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin kita yang pelayanan, kita yang pengurus, kita yang kerja. Biarlah sukacita itu menjadi bentuk kita dalam mengasihi Tuhan. Ada satu lagu seperti Bapa sayang anaknya. Biarlah lagu ini membuat kita selalu ingat kalau Tuhan cinta kita secara sempurna. Supaya kita bisa balik mencintai Tuhan karena kesempurnaan cinta Tuhan untuk kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Teman-teman, mari kita berdiri. Yang terbaik bagiku. Ya teman-teman, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh tinggalkan tempat ini dengan satu kesadaran bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, biarlah kita boleh ingat-ingat Dia Bapa yang mengasihi kita. Dan Dia mau kita juga bisa mengasihi Dia, menghormati Dia dengan segenap hati kita. Hadir di hadapannya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih yang Kau nyatakan kepada kami. Untuk hidup yang Kau karuniakan. Untuk semua kesempatan dan anugerah. Untuk segala keadaan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan, kami siap sedia untuk menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bisa menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Baik ketika kami ada di gereja, di rumah, di tempat kerja, dimanapun di sepanjang hidup kami. Ingatkan kami Tuhan, kami anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus mengiringi langkah kami, menolong dan menopang kami, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Amin. Dipersilahkan untuk saat teduh.
Saat teduh selesai teman-teman, boleh dibantu slide-nya. Saya akan membacakan warta lisan di akhir. Yang pertama ada kelas katekisasi. Jadi sudah dibuka kelas katekisasi untuk tahun ini ya teman-teman, tahun 2023 untuk jemaat remaja, pemuda ataupun umum. Dan kelas ini cuma dibuka setahun sekali. Jadi teman-teman yang tertarik dan mau ikut untuk dibaptis, kelas ini akan dilaksanakan secara online tiap hari Minggu ya. Dan untuk info detailnya kalian bisa hubungi Kak Indi, tapi kalau nggak kenal orangnya kalian bisa hubungi tim kebaktian yang lagi bertugas di belakang. Siapa aja tim kebaktiannya boleh angkat tangan. Itu ada Ko Indrawan, ada Pendi, ada Derry. Gitu. Apa? Iya onsite. Boleh next. Lalu ada pengkinian data jemaat. Dan teman-teman, kalau data kalian yang sudah terdaftar sebagai jemaat, baik simpatisan ataupun yang udah dibaptis, tolong diupdate di website GKI, di websitenya info.gkiperniagaan.org. Tolong diupdate ya teman-teman. Kayak gitu. Terus next. Lalu ada Bina Pranika, teman-teman yang sudah punya pasangan OTW untuk merit, sangat direkomendasikan untuk ikut Bina Pranika. Ini kayak pembekalan lah ya untuk kalian sebelum merit itu bagaimana kayak gitu. Ini akan dilaksanakan bulan Maret dan April, guys. Info kalau mau daftar kalian bisa ke Cilifung atau ke TU seperti itu. Kalau bingung mau info detailnya tanya lagi ke tim kebaktian di belakang ya. Lalu next. Kalau ada butuh info lebih lanjut bisa cek di website kita. Dan sebelum berakhir, adakah dari kalian di antara kita ada jemaat baru gak hari ini? Atau kalian merasa ada jemaat baru gak hari ini? Oh oke, baiklah. Kita punya teman baru guys. Boleh berdiri teman-teman baru kita. Dan boleh dibantu perkenalan diri ya teman-teman. Simple kok. Jangan malu. Kita nggak gigit, tenang. Boleh perkenalan teman-teman, dengarkan. Boleh kenalin namanya siapa? Shalom semuanya. Nama saya Selfie, panggil Selfie aja sih. Namanya siapa? Sorry. Selfie. Sami. Selfie. Selfie. Iya. Oke. Halo. Boleh disambut, guys. Oke. Kalau nama saya Vina. Halo semuanya, nama saya Feren. Halo. Oke. Kalian dari KR. Dari mana? Iya, diajak siapa maksudnya? Oh, oke, nice. Kalau kamu dipakai mic-nya. Diajak siapa? Kenapa? Diajak siapa? Oh, enggak sih, sebenarnya nggak diajak, cuman lebih kita pengen datang aja. Jadi kebetulan kan mama saya juga sekolah minggu di atas, jadi kita datang. Oke. Kalian bertiga seperti itu. Luar biasa, thank you. Selamat datang di Komisi Pernias. Welcome untuk datang lagi minggu depan dan seterusnya. Oke. Next. Oke, teman-teman ibadah kita selesai. Ya. Jadi selamat hari Minggu, enjoy. Jangan lupa untuk makan siang ya teman-teman. Sudah siang. Enggak ada.